Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu Evi Mulyani atas kehadiran Ibu di pertemuan kita pagi ini, dan selamat pagi juga kepada semua teman-teman di UPT yang telah bersedia untuk mengikuti acara bincang-bincang kita pagi ini. Perlu saya beritahukan kepada Ibu bahwa peserta pagi ini adalah para pengelola perpustakaan dan pustakawan dari UPT, unit UPT Ibu, dari beberapa provinsi. Dan pagi ini narasumber kita adalah Mas Haidir Amir yang semula menjabat sebagai Kepala Subbagian Perpustakaan, tetapi sekarang beliau adalah sebagai pustakawan ahli muda yang akan membahas mengenai layanan dan koleksi daring di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kami beritahukan kepada teman-teman semua peserta bahwa Ibu Evi ini adalah Ibu Karo kita yang baru. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, saya persilakan kepada Ibu untuk memberikan arahan dan masukannya. Dipersilakan Ibu Evi. Baik, terima kasih Bu Iin, Pak Amir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Bapak, teman-teman pustakawan dan pengelola perpustakaan semuanya. Ini saya berbahagia sekali pagi hari ini mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Ibu Bapak, teman-teman semua dalam Bincang Pustakawan Kemendikbud. Bagi saya pribadi, riset atau penelitian atau bahkan menulis singkat serta membaca merupakan kegiatan yang memberikan semangat tersendiri. Itu untuk saya. Memberikan tantangan karena saya yakin dengan membaca, menulis kita bisa mendapatkan pengalaman baru, pengetahuan lebih banyak, sehingga membuat kita menyadari bahwa betapa sempit dan masih terbatas pengetahuan kita tentang berbagai hal. Dengan demikian saya termotivasi untuk mengetahui lebih banyak lagi, dan pada saat yang sama menyadari bahwa kita hanya manusia dengan segala keterbatasan yang tentunya senantiasa harus belajar tanpa batas. Belajar dapat dilaksanakan di mana saja, dengan siapa saja, dan dalam semua kondisi. Nah, ini saya bukan arahan, mungkin saya ingin share terkait dengan bagaimana kedekatan saya dengan perpustakaan, dengan buku, dan tentunya nanti bagaimana harapan-harapan saya, optimisme dengan penyelenggaraan acara kita pada hari ini. Kemudian, untuk saya pribadi, tentunya karena saya menikmati aktivitas membaca, menulis, buku dan perpustakaan ini menjadi teman dekat untuk saya, tempat untuk mendapatkan segala ilmu pengetahuan yang ingin saya atau kita pahami. Jadi saya sangat berterima kasih nih kepada Pak Amir, Bu Iin, dan tim semuanya atas inisiasi acara ini. Saya optimis agenda pagi ini bisa menjadi salah satu media yang pertama silaturahmi dan koordinasi antar pustakawan dan pengelola perpustakaan Kemendikbud, sehingga dapat membentuk kerjasama yang semakin baik, kolaborasi yang semakin baik di jejaring perpustakaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, tentunya Pak Amir, Bu Iin, dan tim juga dapat mensosialisasikan dalam acara ini layanan dan koleksi daring hasil jejaring perpustakaan di lingkungan Kemendikbud, serta yang tidak kalah penting menurut saya, acara ini menjadi sarana untuk menghimpun masukan dari Ibu Bapak sekalian terkait layanan dan koleksi daring yang dimiliki perpustakaan di unit utama dan UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Layanan dan koleksi daring perpustakaan menjadi semakin krusial di masa pandemi ini. Belajar dari rumah kita pahami merupakan metode yang harus dijalankan, tidak ada pilihan lain agar pembelajaran dapat terus berjalan selama pandemi ini. Karena pemerintah dan saya yakin kita semua, Ibu Bapak sekalian, memahami bahwa prinsip yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan siswa, guru, dan keluarga, sehingga belajar dari rumah. Nah, dalam kegiatan belajar dari rumah ini, selain kolaborasi yang baik antara orang tua, guru, dan siswa, tersedianya bahan yang dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dan bukan hanya mengejar ketuntasan kurikulum, merupakan aspek penting yang menunjang keberhasilan belajar dari rumah tersebut. Dalam konteks ini, saya yakin kehadiran layanan dan koleksi daring perpustakaan mempunyai peran yang sangat sentral. Ini Ibu Bapak, teman-teman pustakawan dan pengelola perpustakaan,
sebagaimana kita pahami bahwa Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini kalau kita refer Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan termasuk ke dalam jenis perpustakaan khusus. Kemudian sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Khusus yang tertuang kalau kita lihat Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 ini bahwa perpustakaan khusus ini memiliki tugas melayani pemustaka dengan menyediakan bahan perpustakaan atau bacaan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga induk dan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, fungsi perpustakaan khusus sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Khusus tadi adalah sebagai perpustakaan rujukan, pusat deposit, dan pusat sumber belajar masyarakat di lingkungan lembaga induk. Nah, secara khusus, Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perpustakaan yang menjadi referensi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan terus berupaya ini Mas Amir, Bu Iin, dan tim seluruhnya berupaya untuk memberikan layanan dan koleksi yang dapat diakses ini dalam hal perpustakaan di pusat oleh publik secara daring dalam masa pandemi ini. Harapannya tentu layanan dan koleksi daring ini dapat menjadi alternatif pendukung penyediaan bahan pembelajaran kegiatan belajar dari rumah. Tentunya kita pahami juga bahwa pandemi ini mengajarkan salah satunya kepada kita adalah bahwa teknologi adaptasi teknologi yang akselerasinya tinggi yang kita tidak bayangkan sebelumnya yang mungkin tanpa pandemi akan terjadi di kemudian hari ini sudah terjadi. Ini salah satu pembelajaran positif dari terjadinya pandemi ini. Dan tentunya kita tidak ingin kehilangan momentum tersebut. Artinya bahwa belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh, belajar dari segala sumber termasuk dari layanan dan koleksi daring dari perpustakaan ini menjadi salah satu yang kita menurut saya harus maintain, harus pertahankan itu dan optimalkan itu di masa depan ketika pandemi ini sudah berlalu. Sehingga ini menjadi sesuatu yang terus-menerus tidak terhenti dalam masa pandemi saja. Ibu Bapak, teman-teman pustakawan dan pengelola perpustakaan yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dalam bincang pustakawan pada hari ini. Semoga acara ini dapat kita jaga untuk regularity atau keteraturannya, kerutinannya. Selamat mengikuti, selamat berperan aktif dalam bincang pustakawan hari ini. Insya Allah menjadi kebaikan, kegiatan positif sebagai bagian dari kontribusi kita semua bagi kemajuan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Pak Amir, Bu Iin, dan tim yang sudah menyelenggarakan acara ini. Saya memberikan dukungan sepenuhnya untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan semacam ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari berbagai penjuru Indonesia yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Saya yakin nanti apa yang disampaikan Pak Amir menjadi referensi bagi kita semua untuk meningkatkan layanan dan tentunya optimalisasi koleksi daring perpustakaan yang kita miliki bersama ini. Baik, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Evi. Sangat bagus sekali ya itu masukan dari Ibu. Dan tadi kalau tidak salah dengar, Ibu sangat dekat dengan perpustakaan dan sangat membuat perpustakaan itu adalah menjadi tempat Ibu berbelajar ya Bu. Jadi oleh sebab itu kebetulan Bu di peraturan Permendikbud nomor 26 tahun 2020 itu kan fungsi perpustakaan di UPT dihilangkan. Sedangkan kami sedang ingin membahas tentang itu. Jadi nanti mohon bantuan Ibu agar fungsi perpustakaan di UPT itu supaya diadakan kembali. Dan juga sekarang apakah Ibu keluar ya? Ibu masih ikut ya. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah bincang-bincang atau sharing yang akan disampaikan oleh Mas Amir. Dan mungkin teman-teman sudah tahu semua ya siapa Mas Amir. Ini udah ngetop Bu, yang tadinya Kepala Perpus, sekarang udah menjadi Pustakawan Ahli Muda, dan sudah
berarasumber di mana saja, Bu. Jadi teman-teman sudah tahu semua ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Mas Amir yang akan menyampaikan tentang materi layanan dan koleksi daring di Perpustakaan Kemendikbud. Dipersilakan Mas Amir. Baik, terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, Bu Evi. Terima kasih Bu atas perkenannya bisa hadir, bisa bertemu kita walaupun di secara virtual. Alhamdulillah mungkin ini juga kesempatan kita semua untuk bisa bertemu rekan-rekan pengelola pustakawan atau pengelola perpustakaan di lingkungan Kemendikbud. Jadi mungkin sebelum saya menyampaikan paparan, jadi inilah teman-teman yang ada di sinilah yang membangun perpustakaan Kemendikbud seperti sekarang, Bu. Jadi kami sebenarnya di pusat hanya mengkoordinir, Bu, apa yang teman-teman lakukan, karena tadi koleksi-koleksi semua bahan-bahan itu banyakkan dari teman-teman yang ada di unit maupun di UPT. Dan teman-teman juga lah yang membantu kita untuk mensosialisasikan bahkan ke sekolah-sekolah atau ke pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, di kesempatan ini mohon izin Bu Evi, kami di acara Bincang Pustakawan yang pertama ini ingin sharing tentang layanan dan koleksi daring perpustakaan Kemendikbud yang mungkin sebenarnya ini adalah layanan dan koleksi daring yang ada di unit-unit tempat teman-teman yang ada sekarang ini. Nah, harapannya tadi seperti Bu Evi sampaikan, dengan diadakannya kegiatan ini, kita sebenarnya berharap juga ada masukan lagi. Mungkin aja apa yang kita sudah kumpulkan ini ternyata belum semuanya. Jadi mungkin ada produk dari teman-teman di UPT atau di unit yang memang baik dan bisa di-sharing, nanti kita kumpulkan, jadi nanti kita bisa sampaikan lagi ke masyarakat agar bisa diakses oleh publik. Mohon izin Bu Karo, Bapak Ibu sekalian, peserta saya akan share paparannya untuk memudahkan kita dalam berdiskusi. Sebagai informasi juga, karena diskusi ini adalah sebenarnya konsepnya lebih ke diskusi informal Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu terlalu kaku ya dalam dalam berdiskusi ini. Mungkin nanti juga saya nggak akan lama share paparannya, jadi akan lebih banyak nanti kita sharing. Dan waktu di acara ini juga kita alokasikan tidak terlalu tidak terlalu panjang, 1 jam sampai maksimal 1,5 jam. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin bisa melanjutkan kegiatannya. Apakah paparan saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Sudah Mas. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi seperti tadi Bu Karo sampaikan, Bu Evi sampaikan bahwa kita semua mungkin kita mengulang ya, bahwa kita semua adalah perpustakaan khusus sesuai dengan Undang-Undang Perpustakaan atau nomor 43 tahun 2007. Perusahaan di Indonesia dibagi 5, Bapak Ibu, ada perpustakaan nasional, lalu ada perpustakaan umum yang di bawah pemerintah daerah, perpustakaan khusus yang di bawah kementerian, lembaga, NGO, rumah ibadah, lalu ada perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan sekolah. Nah, kita termasuk dalam perpustakaan khusus. Nah, mungkin Bapak Ibu udah pernah ke tempat kita, saya yakin mayoritas dari semua sudah berada di tempat kita. Kita di kementerian ini juga merupakan salah satu perpustakaan percontohan yang ada di Indonesia, dan alhamdulillahnya sampai saat ini tadi juga Bu Karo sampaikan sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan. Dan perpustakaan di Kemendikbud juga letaknya cukup strategis, seperti Bapak Ibu yang mungkin pernah datang, kita berada di paling depan. Ini merupakan bukti komitmen bahwa di Kemdikbud perpustakaan mendapatkan tempat yang paling terhormat di kementerian. Perusahaan Kemdikbud seperti Bapak Ibu ketahui dan tadi mungkin Bu Karo juga sudah sampaikan, ada 3 fungsi sebenarnya yang menjadi dasar kegiatan kita. Yang pertama, pusat rujukan. Perusahaan Kemdikbud harus jadi rujukan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, ini yang perlu masyarakat ketahui bahwa kita harusnya menjadi sentral atau
pusat rujukan jika masyarakat ingin mengetahui tentang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Untuk itu kita harus harus mengumpulkan seluruh hasil-hasil kerja kita, hasil-hasil kajian kita untuk dapat diakses oleh publik. Lalu yang kedua, sebagai pusat deposit, kita harus juga perpustakaan kita harus mengumpulkan terbitan-terbitan atau publikasi-publikasi yang diterbitkan oleh unit kerja Bapak Ibu. Jadi berjenjang, misalnya Bapak Ibu yang di UPT mengumpulkan terbitan yang di UPT yang masing-masing dan lalu berjenjang di kami untuk mengumpulkan secara kementerian. Dan yang terakhir adalah sebagai pusat sumber belajar masyarakat di lingkungan lembaga induk. Nah, ini mungkin yang sekarang akhirnya meluas Bapak Ibu, dan salah satu tema kegiatan ini, layanan dan koleksi daring ini adalah mendukung yang fungsi yang ketiga ini, bahwa kita sebenarnya bisa jadi pusat sumber belajar masyarakat di lingkungan lembaga induk. Nah, cuman di masa pandemi kan kita akhirnya berekspansi, bahwa nggak hanya di lingkungan lembaga induk secara fisik, tapi kita juga akhirnya dengan metode daring ini kita bisa mengekspansi dengan lebih luas. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mungkin yang ingin kita sharing terkait layanan dan koreksi daring pastinya adalah repositori institusi kita. Saya secara pribadi maupun secara institusi mengucapkan penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua atas dukungannya terhadap repositori Kemendikbud ini. Alhamdulillah sampai 30 Juni kemarin, dan ini pastinya bertambah sampai hari ini, bahwa koleksi di repositori kita itu sudah lebih dari 13.000. Nah, ini mungkin kami tadi menyampaikan penghargaan kepada Bapak Ibu semua yang sudah membantu kami semua, kita semua untuk mengumpulkan terbitan-terbitan ini. Dan alhamdulillah repositori ini juga banyak mendapatkan apresiasi dari publik, masyarakat yang sangat terbantu dengan adanya repositori ini, dan tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi kita sebenarnya sangat berbangga hati bahwa produk kita ini bisa diakses masyarakat secara luas, bahkan mendunia. Repositori institusi kita sekarang sudah diunduh juga sudah cukup banyak, sudah lebih dari 3,5 juta kali oleh publik. Nah, di kesempatan ini kami sebenarnya berharap Bapak Ibu pertama adalah bisa mensosialisasikan repositori ini, baik itu di lingkungan internalnya masing-masing, di unit Bapak Ibu masing-masing, atau secara luas kepada publik, tadi kepada masyarakat di lingkungannya. Misalnya di daerah ada rekan-rekan Bapak Ibu atau kolega Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru yang memang punya akses ke sana, silahkan di-share mengenai ini. Kami beberapa kali memberikan materi tentang ini kepada Bapak Ibu guru atau pihak di sekolah. Mereka sangat surprise, sangat gembira bahwa ternyata mereka bisa mendapatkan bahan sumber pembelajaran yang bisa mendukung pembelajaran terutama di pembelajaran jarak jauh. Jadi mungkin Bapak Ibu ini yang pertama repositori kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar, tapi jika ada Bapak Ibu yang mungkin masih baru pertama kali, nanti bisa kontak kami untuk bisa sharing apa sih yang bisa Bapak Ibu lakukan atau kontribusi yang bisa Bapak Ibu lakukan terhadap repositori ini. Baik, yang kedua, di masa pandemi sebenarnya ini baru Bapak Ibu kami di Perpustakaan Kemendikbud mulai mengumpulkan koleksi-koleksi buku digital, e-book ya kalau mungkin bahasa umumnya, bahwa e-book yang open access di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum familiar apa sih buku open access itu. Jadi buku open access itu adalah buku yang hak ciptanya, copyright-nya itu sudah dibuka untuk publik. Jadi publik itu bebas untuk mengcopy, menyimpan, bahkan menyebarkan e-book tersebut, asal tidak untuk dikomersilkan. Dan kalau nanti Bapak Ibu misalnya mengakses atau mencantumkan bagian dari buku tersebut, itu wajib menyebutkan sumbernya. Jadi tidak boleh mengklaim bahwa isi yang ada di dalam buku tersebut adalah milik pribadi. Nah, kami sudah mencoba mengumpulkan, itu bisa diakses di pustaka stripdigital.kemdikbud
.go.id. Silahkan Bapak Ibu coba akses. Dan bedanya apa sih? Mungkin ada yang pertanyaan, bedanya dengan repositori apa? Kalau yang repositori tadi yang pertama itu adalah khusus terbitan Kemendikbud. Jadi yang copyright-nya dimiliki oleh Kemendikbud. Jadi misalnya Bapak Ibu yang di UPT, yang di LPMP, atau yang di Balai, itu punya terbitan, itu masuknya ke repositori. Nah, kalau yang di Pustaka Digital ini adalah sebenarnya buku-buku yang buku-buku bebas ya, buku-buku yang terbitan umum, yang tapi copyright-nya open access. Nah, ini sangat sudah cukup banyak Bapak Ibu. Jadi sekarang perpustakaan sudah sangat dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Kita bisa mengakses terbitan-terbitan itu dengan lebih mudah. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga sudah punya namanya e-Perpusdikbud. E-Perpusdikbud ini adalah platform perpustakaan digital berbasis Android ya, mobile. Saat ini baru ada Android yang Bapak Ibu bisa akses, Bapak Ibu bisa unduh di gawainya masing-masing, yang berisi buku-buku terbitan mayoritas terbitan Indonesia, tapi buku-buku umum. Jadi buku-buku yang ada di toko-toko buku, buku-buku umum yang copyright, yang biasanya Bapak Ibu harus beli ya. Ini Bapak Ibu bisa akses secara gratis di e-Perpusdikbud ini. Dan memang kita fokuskan e-Perpusdikbud ini untuk buku bidang pendidikan dan kebudayaan. Di dalamnya juga sudah ada BSE, sudah ada majalah Jendela. Jadi ini juga tadi bisa menambah khasanah sumber pembelajaran. Nah, jadi kalau sekarang mungkin Bapak Ibu masih ragu ya mau ke toko buku, yang tadinya rajin ke toko buku beli buku, terus sekarang karena masa pandemi ini masih kurang yakin, Bapak Ibu bisa mengakses ini ya, buku-buku ini, buku-buku yang umum ya, buku-buku copyright, jadi buku-buku dari penerbit-penerbit besar yang Bapak Ibu bisa akses. Hanya saja Bapak Ibu tidak bisa mengunduh ya, dalam artian tidak bisa mengcopy PDF-nya, tapi Bapak Ibu bisa membacanya di gawainya masing-masing, tapi tidak bisa diunduh. Baik, yang berikutnya, yang keempat, Bapak Ibu, adalah layanan dan koleksi daring yang kita miliki adalah jurnal daring Kemendikbud. Jurnal daring ini sebenarnya kami hanya mengumpulkan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Bapak Ibu semua di unit-unit UPT maupun di unit utama, lalu kita coba kita coba integrasikan di laman kami. Jadi kami agar publik bisa tahu lebih mudah. Kalau tadinya mereka harus mencari satu-satu ke UPT, kami di sini coba mengumpulkan. Jadi publik bisa lebih mudah, tapi nanti aksesnya tetap kita arahkan ke jurnal yang Bapak Ibu miliki. Jadi kita hanya melingkan jurnal-jurnal ini. Nah, ini juga sangat luar biasa. Kemarin juga kami sempat presentasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Ini mereka sangat senang bahwa ini ada jurnal-jurnal yang bisa diakses secara bebas dan isinya cukup bagus ya untuk Bapak Ibu semua. Lalu yang berikutnya juga kita punya jurnal daring internasional. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang butuh data atau misalnya ada pimpinan atau ada rekan Bapak Ibu yang membutuhkan artikel di jurnal internasional, Bapak Ibu bisa menghubungi kami, mengakses kami via email untuk mencari jurnal-jurnal tersebut. Nah, jadi memang konsep ini merupakan salah satu konsep yang dilakukan oleh pustakawan di abad 21 ini, bahwa pustakawan tidak lagi hanya berkutat di pengolahan koleksi, tapi dia juga harus bisa menjadi mesin pencari ya untuk kebutuhan organisasinya. Jadi Bapak Ibu silahkan menghubungi rekan-rekannya, pimpinannya, menanyakan apakah membutuhkan bahan-bahan untuk baik itu untuk pengambilan kebijakan atau maupun untuk tulisan ilmiah, untuk dibantu dicarikan. Nah, itulah yang menjadi akhirnya nanti meningkatkan peran Bapak Ibu di perpustakaan.
Nah, untuk itu tadi saya sampaikan bahwa kami membuka layanan secara daring melalui email, melalui WA. Bapak Ibu cukup menuliskan judul atau dan menuliskan penulisnya, pengarang artikelnya, dan akan lebih baik kalau ada nomor DOI-nya, Digital Object Identifier. Jadi kita lebih mudah untuk mencari dokumen-dokumen tersebut atau artikel-artikel tersebut. Lalu yang terakhir adalah yang kami kembangkan untuk memudahkan Bapak Ibu adalah kami juga memiliki namanya Sikoper, Sistem Integrasi Koleksi Perpustakaan Kemendikbud. Nah, ini mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan dijelaskan lebih detail apa sih Sikoper ini. Yang pasti Sikoper ini memudahkan baik itu kita ya pustakawan maupun pemustaka user kita atau masyarakat umum untuk mencari tadi semua koleksi yang ada di perpustakaan Kemendikbud, baik itu repositori, baik itu pustaka digital maupun koleksi fisik ya yang ada di SLIM ya, di katalog induk maupun tadi di jurnal-jurnal itu kita integrasikan ke sistem ini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu membuka satu-satu, buka repositori, habis itu buka pustaka digital, atau habis itu membuka jurnal satu persatu, kita punya ratusan jurnal. Nah, dengan sistem ini dimudahkan. Jadi dengan pencarian di Sikoper ini, Bapak Ibu bisa lebih memudahkan pencarian dan tentunya masyarakat juga lebih mudah untuk mencari. Dan Sikoper ini juga kami juga punya versi Android-nya, mobile-nya, dan bisa diakses di gawai Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu yang layanan dan koleksi daring yang dikelola langsung oleh Perpustakaan Kemendikbud. Nah, kami sebenarnya berharap apa yang tadi kami sampaikan, seperti tadi arahan Bu Karo di diskusi ini, kami juga mengharapkan masukan sebenarnya Bapak Ibu, mungkin ada layanan atau koleksi daring yang belum masuk. Nah, mungkin nanti kita bisa sharing atau kita bisa kolaborasikan bersama. Mohon izin, selain itu kami juga ingin memberikan informasi terkait media pembelajaran daring yang dikelola oleh Kemendikbud. Jadi di Surat Edaran Sekjen nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19, sebenarnya ini sudah dicantumkan Bapak Ibu berbagai media pembelajaran yang bisa diakses oleh publik. Nah, ini mungkin di kesempatan ini kami ingin sharing dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing juga ke pemustakanya, ke rekan-rekannya, koleganya bahwa Kemdikbud ini punya sumber daya yang sebenarnya sangat luar biasa yang bisa diakses. Nah, di Surat Edaran Sekjen ini sebenarnya sudah di list, termasuk tadi yang punya perpustakaan juga sudah dimasukkan ke dalam situ. Jadi repositori, jurnal daring, e-Perpusdikbud itu sudah dimasukkan di dalam Surat Edaran Sekjen ini. Dan Bapak Ibu bisa akses, saya di bawah ini udah ada linknya, dan nanti paparannya juga bisa di-copy, silakan Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Lalu di laman bersama hadapicorona.kemdikbud.go.id juga ada materi pengayaan untuk pendukung belajar dari rumah. Nah, ini juga materi-materi ini cukup menarik Bapak Ibu karena materi-materi ini dikumpulkan oleh Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi di dalamnya itu ada berbagai lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang sangat support terhadap pendidikan, yang memiliki bahan-bahan pembelajaran, pendukung pembelajaran yang di-share di sini. Jadi misalnya ada dari UNICEF, dari Asia Foundation, dari Tanoto Foundation, dan macam-macam. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa share ke pemustaka atau ke koleganya bahwa ada materi pengayaan pendukung belajar dari rumah yang bisa diakses secara daring. Lalu kita juga sama-sama tahu Bapak Ibu, dan mungkin nih sekarang di WA banyak berseliweran informasi ya tentang BSE, kalau unduh BSE dan segala macam. Nah, sebenarnya Kemdikbud punya laman resmi ekosistem perbukuan sekolah, namanya bisa diakses di buku.kemdikbud.go.id. Ini dikelola oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan di Balitbang Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang share di WA misalnya, Bapak Ibu bisa share bahwa sebenarnya bisa juga unduh yang resmi di sini. Jadi dijamin yang ini sudah
lulus seleksi ya buku-buku yang ada di sini dan bisa diakses oleh publik secara langsung. Jadi bisa diunduh buku-buku sekolah elektroniknya ini. Lalu berikutnya rekan-rekan kita di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional maupun di Balai Arkeologi juga punya namanya rumah peradaban. Nah, ini mungkin yang belum banyak diketahui bahwa kita sebenarnya bisa mempelajari nilai budaya, sejarah, arkeologi itu dengan lebih lebih mudah ya, tidak serius atau tidak terlalu kaku. Nah, di rumah peradaban ini Puslit Arkenas maupun Balai Arkeologi itu sudah berusaha untuk memasyarakatkan hasil penelitian arkeologi tersebut. Di dalamnya ada bentuk video, ada dalam bentuk buku, dan ini sangat mendukung sebenarnya pembelajaran dari rumah. Lalu Badan Bahasa juga punya gerakan literasi nasional di lamannya di gln.kemdikbud.go.id. Nah, ini juga bisa mendukung materi-materi yang di dalamnya untuk pelaksanaan gerakan literasi nasional di sekolah masing-masing. Lalu juga ada masih dari Badan Bahasa juga ada namanya bahan bacaan literasi. Nah, ini juga saya yakin teman-teman atau rekan-rekan di Badan Bahasa, di Balai Bahasa sudah mengumpulkan ini. Buku-buku ini juga sangat banyak, sudah ratusan buku, dan kalau kami presentasi ke sekolah atau ke rekan-rekan guru itu, mereka rata-rata kaget pas mengetahui ada bahan bacaan literasi ini, dan mereka belum tahu bahwa ternyata ada ya buku-buku cerita bahan literasi untuk pembelajaran gerakan literasi. Jadi silakan Bapak Ibu untuk bisa share informasi-informasi ini. Lalu masih dari Badan Bahasa juga ada namanya Laboratorium Kebinekaan Bahasa dan Sastra. Nah, di sini juga merupakan galeri berbasis teknologi ya mengenai bahasa dan sastra di Indonesia. Ini juga sangat menarik jika di-sharing dengan ibu bapak guru atau siswa terkait bahasa dan sastra di Indonesia. Lalu kami di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat punya namanya majalah Jendela. Nah, ini juga menarik, mungkin Bapak Ibu sudah sering baca ya secara fisik. Sekarang tapi majalah Jendela sudah ada versi online-nya, baik itu di laman, di Android maupun di iOS. Kenapa kami menampilkan majalah Jendela ini? Karena majalah Jendela ini agak sedikit berbeda dengan majalah-majalah kementerian lainnya. Majalah Jendela ini memuat informasi terkait kebijakan dan program Kemendikbud. Jadi Bapak Ibu sebenarnya secara tidak langsung dengan menginfokan majalah Jendela ini, Bapak Ibu sudah menyebarkan informasi tentang kebijakan dan program kementerian kita. Jendela ini dikemas dengan sangat apik, dengan sangat menarik, walaupun kebijakan tapi dibuat dengan bahasa atau penyampaian yang mudah diterima oleh publik. Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu misalnya pengen tahu kebijakan apa sih Kemendikbud yang terbaru, Bapak Ibu bisa mengakses majalah Jendela ini. Lalu dari Badan Bahasa juga kita sama-sama tahu punya banyak aplikasi-aplikasi daring ya, baik itu KBBI, Thesaurus Tematis maupun Ensiklopedia Sastra Indonesia, yang ini juga sangat berguna ya untuk baik itu kita ya di kantor maupun siswa maupun guru yang di sekolah. Nah, ini harapannya kita bisa ikut mensosialisasikan layanan-layanan ini. Nah, yang terakhir ini menarik Bapak Ibu, jadi di masa pandemi ini Kemendikbud bekerja sama dengan beberapa pihak juga mulai menyediakan layanan museum daring. Nah, museum daring ini adalah bukti atau layanan bahwa museum bisa dapat diakses walaupun di masa pandemi. Dulu museum belum buka ya, tapi sekarang sudah dibuka secara terbatas. Tapi karena anak-anak masih belajar dari rumah misalnya, kita bisa mengajak anak-anak mengunjungi museum, tapi secara daring, secara virtual. Nah, ini mungkin juga menarik. Ini juga suatu inovasi rekan-rekan di museum. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas inovasinya, dan ini sangat membantu tadi proses pembelajaran dari rumah.
Juga ada jelajah museum, ini sama ya, tapi jelajah museum ini lebih ke NGO atau LSM yang menggawanginya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sharing dari kami. Seperti tadi disampaikan, sebenarnya kita inginnya lebih banyak diskusi, bahwa kita ingin mendengar masukan atau cerita Bapak Ibu bagaimana sih layanan daring atau koleksi daring yang ada di tempat Bapak Ibu, yang kita bisa kolaborasikan bersama nanti. Nanti mungkin kalau hasil dari kegiatan ini, mungkin materi nanti bisa bertambah panjang, karena nanti ada koleksi-koleksi atau layanan-layanan daring dari tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau membutuhkan paparan ini, silahkan diakses di sini. Nanti juga kami mungkin akan share di kolom chat untuk bisa di-sharing atau bisa dibagikan juga ke rekan-rekan, kolega, atau teman Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Iin, terima kasih atas waktunya. Kita mungkin lebih banyak diskusi apa yang tadi disampaikan Ibu Kepala Biro. Saya kembalikan ke Bu Iin. Terima kasih Mas Amir yang telah menyampaikan paparannya sangat bagus ya. Mungkin banyak yang belum diketahui juga oleh Bapak dan Ibu ya, yang baru-baru tadi mulai dari psikoper, mungkin belum banyak yang tahu. Lantas yang tadi ya, layanan bersama, pengayaan media pembelajaran, kemudian ada ekosistem, rumah peradaban, yang baru-baru Mas Amir sebutkan di bawah tadi mungkin banyak yang belum diketahui oleh Ibu Bapak dan Ibu Bapak sekalian. Jadi oleh karena itu kesempatan ini sangat bagus ya. Ibu Bapak bisa menanyakan langsung kepada Mas Amir ya. Jadi terutama itu tadi untuk urusan membantu anak sekolah ya, rumah apa tadi, laman bersama, pembelajaran bersama, media pembelajaran, kemudian dari Badan Bahasa, Laboratorium Kebinekaan itu koleksinya bagus-bagus ya. Jadi Ibu Bapak yang belum tahu, monggo silahkan bertanya langsung kepada Mas Amir. Caranya langsung saja gitu ya Mas Amir ya? Satu-satu dijawab. Amir, sebelum para pustakawan atau pengelola pustakawan. Ya, boleh saya bertanya ya? Izin. Ini bertanya ya? Ya, bertanya. Sebutkan nama dan dari mana ya? Ya, saya Rohimat dari Subag Tata Usaha Setdijen GTK, Bu. Oke. Ya. Kalau saya tadi dengar dari Bu In kan memang ini untuk para pustakawan dan pengelola perpustakaan ya. Namun tidak salahnya karena memang salah satu tusi di perpustakaan ada di Tata Usaha Setdijen GTK gitu kan. Sehingga hal ini perlu saya sampaikan. Tadi saya tertarik dengan ketika Pak Amir beberapa laman-laman yang memang baru gitu kan untuk bisa diakses. Nah, tadi di masa pandemi ini banyak sekali orang tua siswa khususnya yang memang menginginkan buku-buku itu mereka tidak harus beli misalkan gitu. Nah, kalau tadi di dalam kalau nggak salah laman buku.kemdikbud.id itu memang itu bisa diunduh gitu kan, dan memang diunduhnya itu full text misalkan semuanya, itu kan tentunya ini kemudahan untuk orang tua siswa yang memang memerlukan buku-buku tersebut. Nah, ini apakah memang di laman buku ini tuh sudah link semuanya, ataukah hanya ada di perpustakaan Kemdikbud saja, yang notabene mungkin ketika anak ataupun siswa ataupun orang tua yang memerlukan buku tertentu itu tidak ada di yang lain, tidak ada di perpustakaan Kemdikbud, tapi ada di yang lain. Nah, kalau seandainya di laman buku ini betul-betul sudah terintegrasi, berarti kan kesempatan besar ketika siapapun yang ingin mengunduh buku itu bisa mendapatkannya. Hanya sekarang permasalahannya apakah memang hak ciptanya tadi ketika misalkan itu diperbanyak boleh atau tidak. Ketika itu dalam arti diperbanyak itu begini, kita unduh, kemudian kita cetak untuk anak kita misalkan, untuk bacaan kita. Nah, hal itu apakah ada aturannya atau seperti apa? Mungkin ini jadi supaya saya mungkin selaku orang tua ataupun selaku yang ada sebagai itu, ketika ada hal informasi yang nanti bisa disampaikan ke para orang tua yang lainnya, itu bisa mendapatkan informasi yang tepat gitu kan, sehingga ketika kita ngunduh pun tidak salah karena memang itu sudah ada hak akses untuk bisa dicetak sebagai konsumsi pribadi misalkan seperti itu. Itu Pak Amir, terima kasih. Silakan Mas Amir langsung menjawab saja ya.
Iya, kita Ya. langsung jawab aja ya. Jadi karena Ya, ya. bentuknya ini diskusi ini informal, Ya, jadi kita santai saja ya, santai ya. sharing. Baik, Ya. terima kasih Pak Rohimat. Ini menarik. Jadi memang buku.kemdikbud.go.id ini sebenarnya sudah sangat lama. Jadi tapi memang tadi mungkin belum banyak masyarakat atau publik yang tahu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu bisa buka ya di di laman tadi buku.kemdikbud.go.id, itu Bapak Ibu bisa menemukan buku sekolah elektronik yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan kita, Kemendikbud. Jadi terkait hak cipta, Pak Rohimat, Bapak Ibu sekalian, setahu kami buku itu sudah dibeli, Pak, hak ciptanya oleh Kemdikbud. Jadi sudah dibeli dan Kemdikbud mempersilahkan masyarakat untuk memperbanyak atau mengunduh koleksi tersebut. Bahkan itu sebenarnya bisa juga cetak ya, terus dijual, tapi ada ketentuan harga itunya. Kalau untuk penerbit ya, jadi ada ketentuan harga eceran tertingginya. Nah, sebenarnya ada peraturannya kalau nggak salah dari Pusat Perbukuan. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang dari Balitbang atau Pusat Perbukuan bisa menambahkan. Tapi intinya Pak Rohimat, Bapak Ibu sekalian, di buku.kemdikbud.go.id itu memang buku-buku paket ya, yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, dan Bapak Ibu bisa unduh. Bahkan di situ kalau nggak salah ada 2 versi yang versi yang light ya, versi yang ringan. Itu mungkin nanti kalau Bapak Ibu mau unduh yang itu aja, sama versi yang high res ya. Nah, high res itu biasanya untuk penerbitan, percetakan. Nah, kalau Bapak Ibu yang untuk individu, untuk anaknya misalnya, mungkin unduhnya yang buat ini aja, yang low res ya, low resolution. Jadi bisa Pak, bahkan kami berapa kali kemarin men-share ini, karena tadi banyak WA berseliweran di WA ya, informasi buku sekolah yang bisa diunduh. Padahal sebenarnya yang resmi adalah di sini, di buku.kemdikbud. Resmi itu dalam artian buku-buku yang ada di sini adalah yang sudah lulus uji ya, atau sudah lulus verifikasi, dan yang sudah terbitan terbaru. Jadi kan buku sekolah itu beberapa kali direvisi ya. Nah, buku paket yang ada di sini itu yang sudah revisi terbaru. Nah, khawatir kami kalau Bapak Ibu mengunduh dari tempat yang lain itu masih versi yang lama, yang sebelumnya, bukan yang terbaru. Nah, di buku.kemdikbud.go.id adalah versi yang terakhir, karena memang yang dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan itu sendiri. Jadi begitu Pak Rohimat. Jadi bisa diakses, pastinya bisa di-sharing, bahkan kalau bisa sebenarnya ajang ini merupakan ajang kita untuk bisa berbagi informasi. Kalau Bapak Ibu bergabung di WA grup sekolah, rekan atau ada teman-teman guru, itu bisa dibagi informasi ini. Mungkin itu Pak Rohimat. Terima kasih Pak Amir. Ya, sama-sama. Sudah puas Mas Rohimat? Luar biasa. Silakan Ibu Bapak yang lain. Silakan, masih ada lagi. Banyak loh, bagus loh materinya. Banyak yang baru-baru, saya juga baru tahu. Mungkin nggak harus pertanyaan Bu Iin, jadi bisa juga sharing. Boleh. Tadi iya. Sebenarnya kita juga tadi mengharapkan masukan, misalnya Bapak Ibu di UPT kami punya produk ini, seperti itu, jadi gitu. Iya, Assalamualaikum. Pak Amir. Ya Bu Iin, Assalamualaikum. Sudaryanto dari BPJB Jatim, Bu. Oke, monggo silahkan. Ya, ke Pak Amir. Sharing ya Pak ya. Ya. Ini Pak Amir, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sudaryanto. Ya, Pak Amir, di perpustakaan kami sering pengunjung itu mencari data-data tetapi tidak menemukan karena perbendaharaan atau koleksi kami yang minim. Untuk itu, apakah salah dan diperbolehkan seandainya dari pengunjung itu kami arahkan ke perpustakaan rujukan di Kemdikbud, iseng-iseng sekalian mensosialisasikan bahwa Kemdikbud mempunyai beberapa produk seperti ini, bahkan ada psikoper juga. Itu. Dan yang kedua, mohon sedikit arahan tentang perpustakaan rujukan itu gambarnya seperti apa Pak Amir. Terima kasih Pak Amir, Bu Iin. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Ya, silakan Mas Amir. Ya, baik. Terima kasih Pak Sudaryanto.
Jadi terkait tadi akses ya Pak ya, bahwa apakah misalnya ada pemustaka yang datang ke BPCB Jawa Timur, terus di sana belum bisa memenuhi ya Pak ya informasinya, silakan Pak. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bu Karo bahwa sebenarnya perpustakaan Kemdikbud ini adalah jejaring Pak modelnya. Jadi kita itu semua yang ada di sini ini adalah jejaring perpustakaan yang ada. Jadi jangan ragu misalnya untuk menanyakan. Kami punya WA group Pak. Mungkin nanti saya tidak tahu apakah BPCB Jatim sudah ada bergabung, tapi nanti mungkin kalau belum bisa mengkontak Bu Iin atau teman-teman yang lain untuk dimasukkan ke WA group. Jadi kalau ada pertanyaan, misalnya saya butuh informasi ini misalnya, nanti biasanya kita saling bantu Pak untuk mencarikan datanya, mencarikan informasinya. Jadi sangat boleh Pak kalau tadi Bapak apakah kita bisa merefer, boleh. Bahkan nanti kalau misalnya di WA group itu kita bisa saling bantu. Dan ini sudah berjalan Pak. Kami juga beberapa kali kemarin misalnya kami ada contoh kasus ada yang nanya ke kami butuh, saya lupa judulnya apa, buku tentang Perdana Menteri di Indonesia, tahu zaman kemerdekaan. Mereka menanyakan apakah bukunya ada di perusahaan Kemdikbud. Setelah kami cek di database, ternyata ada, tapi adanya di Dijen Kebudayaan misalnya. Dan kami langsung kontak rekan-rekan di Dijen Kebudayaan. Oh ada bukunya, tapi belum diunggah yang versi digitalnya. Terus mereka mengunggah, dimasukkan ke repositori, dan akhirnya besoknya kami infokan ke pustaka yang menanya, oh ini ada bukunya, silahkan diakses di sini. Dan mereka sangat senang, sangat terbantu. Jadi model kerja perpustakaan sekarang memang seperti itu, Pak. Kalau dulu kan mungkin perpustakaan dianggap ya sudah koleksinya yang ada di situ saja ya, yang ada di tempat itu. Sekarang itu enggak. Kita mungkin di BPCB Jatim misalnya punya 10.000 koleksi misalnya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu di BPCB Jatim atau di UPT yang lain bisa mengklaim bahwa ya di kami memang punya 10.000, tapi kami sebenarnya punya akses ke puluhan ribu koleksi lain yang ada perpustakaan di lingkungan Kemdikbud. Seperti itu Pak. Jadi silahkan Pak berjejaring sekarang model perpustakaan seperti itu sebagai hub. Jadi kita nggak harus punya semua koleksinya, tapi yang penting adalah kita tahu bagaimana kita mencarinya dan kita punya jejaring untuk mencarinya itu. Itu pertanyaan pertama, mungkin saya coba jawab. Yang kedua, kalau gambaran mungkin Bapak bisa akses laman kami Pak di perpustakaan.kemdikbud.go.id. Sebenarnya tadi di awal saya juga sampaikan bahwa perusahaan kami juga salah satu perusahaan percontohan ya. Jadi banyak kementerian lain tuh yang datang ke kami untuk melihat seperti apa sih konsep perpustakaan. Dulu sebelum masa pandemi memang konsep perpustakaan lebih banyak sekarang sebagai tempat untuk berkegiatan Pak, bersosialisasi. Kalau dulu kan paradigma perpustakaan zaman dulu ya perpustakaan itu pasti identik dengan rak ya Pak, rak dengan koleksi buku gitu. Sekarang mungkin nggak raknya yang jadi fokus utamanya, karena tadi mungkin koleksinya udah banyak kan dalam bentuk digital. Nah, perpustakaan bentuknya seperti apa ya? Berarti lebih banyak untuk memfasilitasi pemustaka untuk berdiskusi misalnya, atau mencari informasi. Nah, jadi mungkin ruangannya misalnya tadinya dulu lebih banyak dalam bentuk setengahnya untuk rak buku, sekarang mungkin rak bukunya cuma sepertiganya. Sisanya itu mungkin diisi dengan sofa, diisi dengan komputer yang ada internet, orang bisa mengakses data dengan lebih mudah, atau orang bisa rapat atau berdiskusi di perpustakaan itu. Nah, itu mungkin gambaran secara umum Pak perpustakaan, dan kami di perusahaan Kemdikbud sudah mencoba menerapkan itu Pak, konsep itu gitu. Mungkin itu Pak Sudaryanto. Terima kasih Pak Amir, Bu Iin. Oke, terima kasih. Sebelum kami lanjutkan, coba mohon Ibu dan Bapak sekalian yang belum mengisi daftar hadir, tolong mengisi di chat Zoom ya Bu. Masih banyak yang belum mengisi. Oke, silakan siapa penanya selanjutnya atau siapa yang akan sharing selanjutnya, dipersilakan. Halo, Bu Iin. Ya, oh Mas Dodo. Mau nanya. Oh, silakan. Ya, Assalamualaikum Mas Amir.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dodo. Ya, ini saya mau nanya aja nih. Kalau Mana wajahnya? Oh iya maaf. Wajahnya dikeluarkan dulu deh, Mas Amir. Nah, itu dong. Silahkan. Mas Amir, saya memang Biar tertarik sekali ya dengan repository ini. Sudah memang banyak membantu seperti mahasiswa, dosen. Sampai kemarin saya ada PTP, nanya tentang peraturan-peraturan, itu saya refer ke repository, ternyata ada gitu. Terus yang jadi saya pertanyaan, sudah beberapa satker sih yang sentralisasi gitu perpustakaannya. Jadi kalau sudah repository sudah bagus, terus slimnya sudah dipakai semua satker dan itu tersentralisasi, itu akan jauh lebih bagus gitu. Jadi kalau seperti mahasiswa UIN saat itu, dia ke perpustakaan pusat di Senayan. Pas dia buka, bukunya ternyata di Pustekom. Jadi dia langsung ke Pustekom, menghubungi Pustekom. Alangkah baiknya pusat dan maupun satker lain itu lebih banyak gitu. Kalau saya tahu sih hanya beberapa ya, nggak lebih dari 20 satker ya yang sudah terintegrasi ya Mas Amir ya, koleksinya di katalog online. Kalau itu sudah semuanya sudah bersatu itu terintegrasi, itu akan jauh lebih memudahkan gitu. Jadi lebih baik lagi. Dari satu sisi repository sudah bagus, tinggal di woro-woro lagi yang belum nyetor nih, termasuk saya gitu. ngaku nih. Ayo. Ya, saya selama ini baru jurnal teknodik aja, karena memang jurnal teknodik ada di bawah tanggung jawab saya. Kalau untuk koleksi lain seperti video bahan ajar, terus sampai naskah itu masih di bidang-bidang, masih tercecer gitu. Saya sudah woro-woro juga gitu. Gitu aja, mungkin Mas Amir saran saya agar perpustakaan yang sudah menggunakan SLIM, semua satuan kerja itu terintegrasi gitu, jadi lebih dahsyat lagi. Makasih Mas Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas Amir. Iya. Makasih Mas Dodo, betul. Aduh, kami sebenarnya sangat mengapresiasi Bapak Ibu atas kolaborasinya selama ini ya. Memang kita nggak mungkin mencapai itu secara full ya, atau secara dengan cepat. Tapi alhamdulillah Kemdikbud ini sudah sangat progresif. Kami banyak dapat apresiasi ya dari baik itu dari perusahaan nasional maupun dari pihak-pihak lain, kementerian lain, bahwa perpustakaan Kemdikbud ini jadi percontohan sebenarnya Bapak Ibu, bahwa kita ini membangun perpustakaan dengan jejaring tadi itu. Jadi kami selalu memposisikan diri bahwa semua ini koleksinya adalah koleksi hasil kolaborasi perpustakaan yang ada di lingkungan Kemdikbud. Jadi tadi seperti Mas Dodo sampaikan bahwa ya kita mohon peran serta Bapak Ibu semua untuk dapat mensuplai informasi yang ada di tempat Bapak Ibu. Karena tadi kami sebenarnya di perpustakaan Kemdikbud, kami di Biro Kerjasama dan Humas ini sebenarnya nggak terlalu banyak produk-produknya. Produk-produk publikasi itu pasti mayoritas ada di tempat Bapak Ibu semua. Nah itu kami mohon dengan sangat Bapak Ibu yang di perpustakaan atau yang mengelola perpustakaan itu bisa terus mensuplai informasi. Gunanya tadi seperti Mas Dodo sampaikan, pada saat ada publik mencari, masyarakat mencari, akhirnya bisa ketemu. Walaupun misalnya tempatnya tadi, ternyata koleksinya ada di Pustekom misalnya, nggak apa-apa. Minimal mereka tahu, ternyata ada koleksinya, tapi di Pustekom. Nah itu mungkin yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua, dan ini merupakan paparan tadi itu, koleksi daring, layanan daring itu sebenarnya adalah kerja keras Bapak Ibu semua. Kami sebenarnya hanya menyediakan rumahnya aja, membantu mengidentifikasi, membantu mengumpulkan,
dan membantu mensosialisasikan ke masyarakat. Nah, di kesempatan ini kami juga sebenarnya mengharapkan Bapak Ibu juga ikut membantu mensosialisasikan. Contoh kayak tadi misalnya buku Kemdikbud. Oh, ternyata buku-buku paket bisa diunduhnya di situ ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mensosialisasikan juga ke rekan-rekannya. Selain buku fisik, di masa pandemi kita pasti juga masyarakat juga membutuhkan koleksi secara daring, dan repositori adalah salah satu sarana yang sangat tepat, yang sangat berguna ya untuk masyarakat bisa mengakses. Tadi Mas Dodo sampaikan bahwa beberapa koleganya sudah merasakan manfaat dari repositori itu, dan mudah-mudahan dengan semakin banyaknya koleksi yang bisa masuk dalam repositori dan Bapak Ibu semakin gencar untuk memasyarakatkan, insya Allah repositori ini juga semakin bisa banyak diakses oleh publik. Terima kasih Mas Dodo sharingnya. Terima kasih Mas Amir dan Mas Dodo. Masih ada yang belum terjawab. Dan memang repositori ini sebenarnya Mas Amir, sekalian senyampang masih ada kesempatan ini, silakan Ibu Bapak yang belum nyetor atau belum masukkan datanya ke dalam repositori, silakan dimasukkan. Maaf. Atau kalau nggak sempat PDF-nya saja dikirim ke Mas Amir. Maaf Bu Iin, atau saya tadi agak terputus. Apa? Tadi agak terputus, ada gangguan sinyal. Tadi ada satker yang sudah terintegrasi ke perpustakaan berapa? Ada beberapa, Bu? Kalau yang repositori udah ratusan, Mas. Udah enggak, kalau yang apa? Kalau yang katalog online-nya, yang slim-nya? Kalau katalog online tuh belum sampai 100 sih. Belum ya. Dan tadi mayoritas memang belum aktif, maksudnya sudah terhubung tapi belum aktif. Nah ini mungkin ya nanti insya Allah sih nanti kita ada sesi khusus Mas Dodo, Bapak Ibu semua. Makanya nanti tadi Bu Karo sampaikan kita akan buat reguler insya Allah setiap 2 minggu. Tapi mungkin nanti ke depan setiap hari Kamis kali ya kita akan menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi 2 minggu sekali. Nanti diskusinya beda-beda. Nanti ada tentang repositori, ada tentang slim. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa lebih banyak fokus ya ke materi-materinya atau diskusi-diskusinya. Gitu Mas. Terus Mas Amir, saya kan baru upgrade nih slimnya. Kemarin minta tolong sama orang IT. Apakah mau dicek lagi apakah integrasinya terputus atau tidak gitu? Oke, ya. Takutnya nanti kami cek. lupa apa? Ya. Integrasi. Ya. Tapi saat dicari di perpustakaan pusat tidak ke-connect gitu. Ya. Itu aja Mas Amir, makasih banyak Mas Amir. Ya, sama-sama. Makasih. Nanti kami cek Mas. Ya mungkin untuk Bapak Ibu semua juga kalau ada tadi tidak hanya pertanyaan ya, misalnya tadi Pak Sudaryanto bilang kalau ada butuh informasi silahkan kontak kami, insya Allah kami bantu. Atau kalau butuh bantuan teknis ya, seperti tadi Mas Dodo, slimnya kah atau repositorinya kah, itu silahkan juga, jangan ragu untuk membantu kami. Insya Allah nanti kami akan bantu. Baik. Silakan selanjutnya yang lain yang mau sharing atau yang mau meminta bantuan jika ada sesuatu yang kendala di tempat Ibu Bapak, dipersilakan. Mumpung ada Pak Sudaryanto lagi. Boleh ya? Jawa Timur lagi boleh ya Bu? Tanya lagi ya, sharing. Boleh Pak, silakan. Boleh, silakan. Mohon arahan atau petunjuk. Sekarang di tempat kami kan koneksinya itu banyak Pak. Jadi seperti yang Pak Amir sampaikan tadi, gambarannya itu banyak rak-rak buku. Bahkan tempat kita personil untuk bekerja itu ribet Pak ya. Karena minimnya tempat. Sekarang kita sudah merambah ke digitalisasi. Pertanyaan kami, setelah nanti digitalisasi itu selesai, bendanya atau bukunya ini, apakah kita harus menempatkannya di tempat tersendiri atau gudang? Seperti itu Pak Amir. Mohon arahnya Pak Amir. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Mas Amir. Ya, saya izin jawab ya Bu In. Ya, langsung aja.
terkait digitalisasi, mungkin ini juga nanti Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ya. Memang sekarang ini Pak Sudaryanto, kita akhirnya dengan banyaknya informasi, terbitan, pengetahuan, kendala yang paling sering ditemui adalah masalah tempat. Jadi informasinya makin banyak, terbitannya makin banyak, tapi tempatnya tetap gitu Pak ya. Jadi keterbatasan tempat itu akan menjadi barrier atau menjadi penghalang. Nah, mungkin yang pertama perlu kita pahami bersama terkait digitalisasi adalah kita harus berhati-hati terkait copyright, hak cipta. Bapak Ibu silahkan mendigitalisasi asal dokumen atau publikasinya itu adalah terbitan dari unit Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau memang itu produknya Bapak Ibu, terbitannya dari unit Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu digitalisasi. Karena hak cipta atau copyright-nya itu ada di Bapak Ibu sendiri. Dan memang koleksi yang yang Bapak Ibu digitalkan itu pastinya adalah dokumen publik. Jadi memang yang memang dibiayai oleh APBN misalnya, atau memang yang sudah dipublikasikan untuk publik. Tapi kalau misalnya itu terbitannya bukan copyright-nya di Bapak Ibu, atau misalnya buku-buku komersial, Bapak Ibu mohon tidak mendigitalisasikan karena memang ada undang-undang hak cipta, jadi Bapak Ibu tidak bisa. Nah, misalnya kalau memang ternyata bukunya adalah terbitan Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah selesai digitalisasi dan Bapak Ibu sudah sediakan aksesnya untuk publik, silahkan sebenarnya Bapak Ibu menyimpan koleksi fisiknya di tempat lain. Jadi misalnya nih bukunya sudah kita digitalisasi dan masyarakat bisa akses. Nah, kami butuh ruangan ini, jadi bukunya silahkan Pak, tapi memang sebaiknya tidak dihapus atau musnahkan ya. Bapak Ibu bisa taruh di gudang misalnya, disimpan dengan baik, siapa tahu suatu waktu nanti dibutuhkan. Karena perpustakaan salah satu fungsinya tadi Pak, yang di awal ada sebagai pusat deposit lembaganya. Jadi harusnya perpustakaan di misalnya BPJB Jawa Timur ya, itu harusnya menyimpan Pak seluruh terbitan yang pernah diterbitkan oleh BPJB Jawa Timur. Nah, jadi harusnya fungsi itu tetap ada, walaupun tadi karena ada keterbatasan tempat dan kita bisa digitalisasi, silahkan disimpan ya di tempat yang lain, tidak di perpustakaan, tapi tetap bisa diakses kalau suatu waktu dibutuhkan dan tidak musnahkan. Dan nanti hasil digitalisasinya bisa dimasukkan di repositori karena tadi terbitan dari terbitan dari BPCB, unit di bawah Kemendikbud, copyright-nya juga miliknya BPCB. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir masalah storage, karena kalau di repositori itu udah tanggung jawab kami untuk dengan Pusdatin ya, untuk menyimpannya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi, nanti nyimpannya gimana nih Pak, filenya besar gitu. Insya Allah di repositori Pusdatin sudah mensupport untuk penyimpanan. Mungkin gitu Pak Sudaryanto ya. Satu lagi Pak Amir, agar perpus kami itu mohon maaf kok jadi enak. Gak apa-apa Pak, ini namanya diskusi Kak. Mohon tipnya Pak Amir, agar teman-teman di BPJB sendiri di lingkungan kantor juga dari pustakawan di luar itu gemar ke perpustakaan. Ya. Itu tipnya seperti apa Pak Amir, yang simpel aja. Terima kasih Pak. Baik. Kalau tipsnya kalau tipsnya mungkin kami hanya sharing Pak yang kami lakukan ya di perpustakaan Kemendikbud. Kami itu di sini membuka pintu selebar-lebarnya Pak untuk masyarakat, publik maupun karyawan ya untuk berkegiatan di perpustakaan. Jadi perpustakaan tidak lagi diidentikan kalau ke perpustakaan tuh harus untuk nyari bahan misalnya atau buat baca buku misalnya. Nah itu stigma itu harus disingkirkan dulu. Nah makanya di tempat kami didesain sedemikian rupa, ada ruang kelas, ada ruang diskusi, ada ruang baca yang ini khusus. Jadi tidak orang ke perpustakaan, saya cuma mau diskusi doang kok sama kolega saya, itu bisa di perpustakaan. Atau saya hanya mau akses data kok di perpustakaan, bisa ke perpustakaan. Jadi tidak harus kalau ke perpustakaan tuh misalnya harus
baca, terus nggak boleh rame dan segala macam. Nah itu mungkin yang kami coba lakukan Pak, dan nanti akhirnya berkembang Pak. Saya yakin di BPCB punya banyak hasil penelitian ya Pak ya, hasil kajian, penelitian. Nah Bapak bisa nih membuat misalnya ya, diskusi ringan dulu aja, diskusi antar staf, nanti berkembang, mengundang mahasiswa, misalnya mengundang dosen dan segala macam, dengan konsep yang ringan dulu aja, diskusi kayak seperti yang kita lakukan ini ya, diskusi di virtual. Nah nanti kalau udah pandemi selesai, bisa dibuat yang secara offline di perpustakaan. Nah mungkin hal-hal seperti itu Pak yang dilakukan. Terus yang kedua, sekarang itu kita sebenarnya sudah sangat dimudahkan Pak dengan kemajuan teknologi ya. Bapak Ibu kalau tadi mikir diskusi ntar ada yang datang nggak ya gitu lah. Nah inilah kunci Bapak Ibu harus mempromosikan. Jadi sebenarnya masyarakat tuh sekarang sebenarnya kuncinya adalah kita harus menginformasikan Pak ke masyarakat bahwa ini loh, kami punya ini loh, atau Bapak Ibu bisa akses ini loh di tempat kami. Nah dengan kemajuan teknologi, Bapak sebenarnya sekarang sudah sangat mudah Bapak Ibu semua tinggal mengaktifkan media sosial. Nah ini salah satu tools yang sangat efektif. Kami juga sekarang seperti itu Pak, yang karena di masa pandemi ya udah main medsos saja Pak. Jadi medsosnya bukan main medsos ini ya pribadi gitu ya, tapi apa nih, kita punya hasil kajian apa nih, itu kita kupas di situ, kita share. Kalau kami bergabung Pak ke komunitas guru-guru, ke komunitas dosen-dosen, ke peneliti-peneliti, terus kita posting ke situ. Itu responnya sangat luar biasa. Mereka, oh ada ya misalnya seperti ini di Kemdikbud gitu. Nah itu ya yang mungkin ya selama ini kita kurang melakukan Pak. Jadi ya masyarakat belum tahu, oh ternyata di BPCB Jatim ada hasil kajian ini ya, seperti itu. Nah itu yang mungkin bisa dilakukan. Jadi silahkan berimprovisasi, berinovasi. Saya yakin setiap unit kita ini punya keunikan masing-masing, punya hasil produk masing-masing, dan punya kekhasan masing-masing. Nah silahkan dieksplorasi keunikannya itu, dan perpustakaan sebenarnya bisa jadi pintu gerbangnya Pak untuk mempublikasikan itu. Mungkin gitu Pak Sudaryanto. Gimana Pak Sudaryanto? Sudah? Sudah Bu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Dipersilakan yang lain. Mana dari Badan Bahasa atau adakah dari Nusa Tenggara yang jauh-jauh? Mumpung ada Mas Amir di sini. Mumpung materinya bagus ya Ibu Bapak. Monggo dipersilakan. Mas Suni, barangkali Mas Suni coba saya tunjuk. Atau dari kolom chat Bu, mungkin ada yang nanya di chat. Dari chat ya, nggak ada dari chat. Nggak ada. Saya tunjuk saja deh. Mas Amir, selamat pagi Pak Amir. Ya. Ini Pak Amir soal tadi soal Alimedia ya, buku untuk web history. Ada beberapa teman buku-buku ini memang buku-buku Kemendikbud itu bagus-bagus Pak Amir. Jadi ada seri penerbitan buku sastra Indonesia dan daerah itu tahun 80-an seperti ini, yang ada gambar batik. Itu banyak serinya. Dan ketika Suni cari dan teman-teman cari tidak ketemu di repository kita. Apakah misalnya kan ini produknya bukan produk Badan Bahasa, apakah Badan Bahasa bisa bantu mendigitalisasinya buku tersebut gitu Pak Amir? Seperti itu. Itu terbitan mana ya Mas, kalau boleh tahu ya? Ini kayaknya sih Dirjen Kebudayaan buku-buku seri ini, seri yang batik-batik seri tahun 80-an. Oh, punya kebudayaan ya? Iya, proyek penerbitan buku sastra Indonesia dan daerah itu bagus semua Pak Amir, dan alhamdulillah sih di kita banyak koleksinya seperti itu. Iya. Jadi teman-teman peneliti pas nyari memang tidak susah kalau yang digitalnya seperti itu Pak Amir. Di repository belum tersedia banyak belum. Ya. Iya. Nah mungkin dari teman-teman juga itu langsung coba Badan Bahasa aja kalau misalnya itu. Gimana Pak Amir? Iya. Baik, saya izin jawab ya Bu In ya, langsung ya. Ya, silakan, jadi mungkin di sini ada kali dari kebudayaan ya. Sebenarnya sih boleh-boleh aja sebenarnya ya, karena kita kan satu kementerian ya. Tapi alangkah baiknya memang yang mendigitalisasi adalah dari kebudayaan.
Kalau saya boleh saran, Mas Suni dari Badan Bahasa bersurat aja ke kebudayaan, ke Sesdijen Kebudayaan terkait hal ini. Ya. Kayak semacam meminta izin gitu loh, Mas. Minta izin. Oh gitu ya Pak Amir ya? Ya, betul. Nah, bersurat resmi ke Sesdijennya bahwa kami di perusahaan Badan Bahasa membutuhkan buku-buku ini untuk dialih mediakan. Apakah berkenan gitu. Jadi bersurat dulu aja. Sebenarnya sih itu harusnya sih boleh, tapi kita secara formal meminta izin dulu karena kan mereka dari Dijen Kebudayaan yang menerbitkan. Betul, bukan dari Badan Bahasa ya. Siap ya, Pak Amir. Betul. Ya, terima kasih Pak Amir informasinya. Sama-sama Mas Suni. Terima kasih Mas Suni. Mas Amir ada yang mau bertanya loh, masih ada dari Bu Parmi dari Palangkaraya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iin atas kesempatan yang diberikan. Nah, begini Pak Amir, mohon izin. Saya mau nanya, apakah yang bisa digitalisasi itu hanya terbitan-terbitan yang sudah ISBN atau ISSN begitu, ataukah yang belum juga bisa didigitalisasikan, Bapak? Terima kasih. Silakan, Mas. Terima kasih Bu Suparmi. Jadi kalau untuk yang bisa didigitalisasikan dan dimasukkan ke repositori, mungkin maksudnya Bu ya, itu nggak harus ber-ISBN Bu. Jadi yang penting adalah itu adalah terbitan lembaga Ibu ya. Misalnya Ibu di BP PAUD, berarti terbitan BP PAUD. Terus itu adalah yang sudah dipublish Bu. Jadi bukan yang masih draft ya. Kadang kan ini masih draft, tapi yang udah dipublish. Jadi pimpinan lembaga sudah merestui atau mengizinkan ini untuk di sharing. Jadi silahkan dan tidak harus ber-ISBN. Nah, ISBN itu kan sebenarnya lebih ke untuk komersial ya. Jadi sebenarnya untuk mendata buku secara komersial, untuk sebenarnya awalnya untuk tujuan komersial. Dan sebenarnya nggak semua buku harus ber-ISBN juga sebenarnya. Karena tadi sebenarnya ISBN itu untuk tujuan komersial sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin dimasukkan ISBN silahkan aja. Tapi syarat untuk dimasukkan ke repositori atau didigitalisasi itu tidak harus ber-ISBN. Yang penting adalah tadi terbitan lembaga Ibu sendiri, Bapak Ibu, dan juga sudah dipublish oleh lembaga Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Suparmi ya. Mungkin sedikit lagi saya tambahkan Bapak ya. Jadi begini, kami itu kan punya produk model pembelajaran ya Bapak ya. Betul. Sebagian memang sudah divalidasi ya oleh Dirjen Audikmas waktu itu, sekarang menjadi Dirjen Audidasmen. Barangkali produk-produk yang itulah yang bisa kita untuk digitalisasi lah, begitu maksud saya. Artinya nggak ada masalah Pak ya untuk produk-produk yang itu yang akan kita digitalkan begitu? Iya, betul Bu. Dari BP PAUD memang kami sempat beberapa kali ya, dan sudah ada contohnya, misalnya contoh yang PP PAUD yang di Jawa Barat tuh di Lembang ya. Itu juga sudah Jayagiri itu udah banyak tuh Bu model-modelnya. Jadi memang tadi saya bilang setiap unit tuh punya keunikan masing-masing, punya spesifik masing-masing. Yang setahu kami misalnya BP PAUD tuh banyak kan adalah model misalnya. Kalau di di P4TK misalnya modul-modul. Nah, silakan yang tidak harus tadi ber-ISBN. Yang penting sudah divalidasi, intinya sudah dicek, ini udah layak tayang, sudah layak konsumsi. Silakan dimasukkan, dan itu sebenarnya yang banyak dicari Bu oleh masyarakat, oleh publik. Tinggal tadi Ibu mempromosikan, disosialisasikan. Itu lumayan Bu. Itu. Oh iya. Jadi begini Bapak, itu harus khusus disediakan di menu. Kami punya laman ya. Laman. Apakah itu disediakan khusus dimasukkan di dalam kita? Jadi dimasukkan khusus untuk menu perpustakaan begitu, atau memang harus berdiri sendiri ya Bapak ya? Kalau menurut kami untuk promosi sesungguhnya lebih efektif ketika kita masukkan di dalam laman. Jadi kita kasih menu sendiri perpustakaan begitu. Ya. Mana Bapak? Baik. Jadi gini Bu Suparmi, kita punya aplikasi ya, sistem namanya Repositori Institusi Kemendikbud. Repositori itu adalah seperti sesuai namanya itu tempat penyimpanan.
tempat penyimpanan seluruh dokumen-dokumen digital yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Nah, mungkin tadi benar banyak pertanyaan seperti Ibu. Kami kan sudah masukkan ke laman, apakah kami perlu masukkan ke repositori? Kalau kami jawabnya sebaiknya iya. Karena apa? Pertama, umur laman biasanya kita nggak tahu umurnya kapan, berapa lama. Mungkin Bapak Ibu sudah lama berapa kali ganti laman, ganti instansi, mungkin bisa tahu berapa lama sih umur laman. Nah, pada saat ganti laman, apakah semua dokumen itu terbawa semua? Nah, ini yang jadi kendala biasanya. Biasanya nggak kebawa semua. Nah, itu mungkin yang jadi kendala. Nah, kalau di repositori, insya Allah akan tetap kami jaga. Maksudnya akan tetap kami simpan. Jadi walaupun misalnya kayak kemarin nih kita ada perubahan struktur dan segala macam. Walaupun lembaganya udah nggak ada atau udah berganti nama, itu dokumennya tetap akan kita simpan gitu. Nah, itu itu alasan pertama. Dan di repositori itu nanti biasanya kami ada linknya, Bu. Link official URL-nya ada. Jadi nanti pada saat input repositori, kami tetap juga masukkan laman dari Bapak Ibu gitu loh. Jadi tetap ada infonya. Nah, yang kedua, yang kenapa kita tetap perlu masukkan ke repositori adalah repositori kita ini sudah kita pasangkan namanya Google Search Console, Bu. Jadi Google Search Console ini adalah tools dari Google yang mengarahkan orang pada saat mencari informasi. Misalnya Ibu ketik ya di Google ya. Misalnya modul apa, Bu? Contohnya modul apa contoh yang baru terbit? Model apa, Bu? Anak Batengkong misalkan. Itu kan ada judulnya ya, Pak ya. Anak Batengkong itu kan dari Kalimantan Tengah ya. Seperti itu misalkan. Kita ketik saja ya. Ya, misalnya Ibu mengetik itu di Google ya. Batengkong kalau saya nggak salah. Bedanya misalnya Ibu taruh di laman BP PAUD sama Ibu taruh di laman repositori. Kalau lamannya BP PAUD itu memang trafficnya tinggi, mungkin akan muncul yang BP PAUD. Tapi kalau enggak, itu enggak akan muncul. Nah, tapi oleh Google, karena repositori ini sudah diidentifikasi sebagai tempat penyimpanan resmi dan terpercaya, oleh Google akan di-refer yang pertama ke repositori, gitu loh, Bu. Jadi kemungkinan untuk diindeks oleh Google itu lebih memungkinkan di repositori. Karena Google sudah mengidentifikasi, Bu, repositori Kemdikbud ini adalah tempat penyimpanan dokumen resminya Kemendikbud. Makanya kalau ada tadi orang mencari Batengkong, dia akan pertama arahkan ke repositori dulu. Jadi seperti itu. Tapi tadi Ibu nggak perlu khawatir, Bu, lamannya. Kalau kami biasanya kalau untuk terbitan dari UPT kami sosialisasikan dua-duanya. Jadi bisa diakses di repositori, bisa juga di laman UPT-nya gitu. Terus ini masih ada pertanyaan lagi, Bapak. Ini mohon maaf ya. Jadi senyampang saya ketemu Bapak. Jadi semua unek-unek saya keluarkan begitu. Kebetulan untuk di BP PAUD Kalimantan Tengah untuk perpusnya juga belum ini ya, karena memang masih baru ya, lembaga bergabung ke pusat belum ada 5 tahun, jadi masih menyesuaikan gitu. Terus kira-kira Bapak, adakah pelatihan, karena kami memang belum punya tenaga yang memiliki kemampuan di bidang perpustakaan. Artinya kami berharap supaya ada pelatihan ya, seperti apa menginput, seperti apa apakan ini ke repositori itu begitu, dokumen begitu. Terima kasih, Bapak. Baik. Terima kasih Bu Suparmi. Jadi kalau pelatihan sebenarnya ada, Bu. Tahun lalu kalau nggak salah, saya nggak tahu Bu Ella dari vokasi ada ikut nggak ya? Jadi ada dulu kalau nggak salah semua BP PAUD diundang. Tapi tadi Bu, kalau memang butuh bimbingan, silahkan kontak kami, jangan ragu. Insya Allah nanti akan kami bantu. Sebenarnya panduan semuanya sudah ada, Bu. Dan itu sebenarnya nggak terlalu sulit, cukup mudah. Nanti mungkin nanti bisa kontak Bu Iin ya. Kita bisa share, bisa pelajari bareng. Dari panduan itu sebenarnya bisa diakses kok. Nanti seperti itu. Jadi emang harapan kami, Bapak Ibu nanti bisa mengakses. Nanti kita yang verifikasi di Kemendikbud ini di pusat. Jadi kita verifikasi, nanti kami sudah ada pembagian tugasnya, siapa yang handle BP PAUD, siapa yang handle LPMP, segala macam.
nanti kita saling koordinasi seperti itu. Jadi insya Allah nanti kita siap bantu Bu. Kalau pelatihan saya nggak tahu, mungkin tahun ini biasanya tahun ada Bu dari teman-teman di Sesdijen ya, atau di ini apa namanya, kita juga kadang juga mengadakan pelatihan gitu. Tapi nanti insya Allah kita ada sesi juga Bu, bincang khusus tentang repositori di mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Nanti mungkin bisa lebih teknis ya, akan diskusi tentang repositori. Tapi yang pasti ada panduannya seperti itu. Ya. Kalau bisa panduan. Insya Allah Bu, di ini aja Bu Suparmi. Bisa ya. Di share ya, boleh. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak. Oh iya baik, terima kasih Pak. Iya. Kalau boleh Bapak Ibu sekalian mungkin sambil misalnya kalau ada yang seperti Bu Suparmi ya belum paham misalnya, yang penting dikumpulkan dulu aja dokumen-dokumen yang tadi itu. Kalau misalnya di BP PAUD model-modelnya dikumpulkan di semuanya, jadi nanti pas sudah terima panduannya atau ikut pelatihannya udah punya bahannya nih, udah tinggal masukin semua. Mungkin itu. Sudah Pak Parmi? Ya. Bu In mau nanya lagi Bu In. Nambah ya, masih ada satu. Boleh nggak Mas Amir dia nambah? Ya boleh. Oke, silakan. Ya, makasih Mas Amir sudah boleh nambah. Jadi saya mau nanya lagi Mas Amir, berkenan dengan tugas pustakawan ya, walaupun saya memang belum pustakawan, apakah nantinya input ke repository itu ada poinnya gitu? Ada poinnya gitu. Itu satu. Terus dua, saya kemarin ikut pelatihan tentang arsiparis ya. Kedepan juga nantinya arsiparis itu akan membentuk suatu seperti repository digital seperti ini gitu. Kalau untuk koleksi-koleksi buku terbitan kita itu memang itu ranahnya pustakawan ya. Tapi kalau untuk lembar-lembar lepas nih seperti peraturan, terus peraturan, keputusan menteri itu kan ranahnya arsiparis gitu. Apakah tidak nantinya tumpang tindih itu? Jadi di repositori ada, nanti di repositori arsiparis juga ada gitu. Seperti itu Mas Amir. Gitu aja Mas Amir pertanyaannya. Makasih Mas Amir. Ya, baik. Terima kasih Mas Dodo. Ya. Jadi pertama terkait input data, kalau pustakawan itu pastinya ada Pak. Dan kalau misalnya kecil ya? Malah ya. Jadi kalau Mas Dodo pustakawan itu di pengolahan data materi digital tuh ada, bahkan nilainya lebih gede dibanding ya? Yang ya maksudnya dibanding mengolah koleksi fisik ya. Karena memang secara logika kan kalau buku misalnya hanya bisa diakses satu orang ya, tapi kalau kalau daring kan satu tapi yang banyak bisa ribuan jutaan ya gitu, jadi bisa. Ya itu. Terus yang kedua, Mas Dodo terkait dengan arsip, alhamdulillah kami dengan arsip juga hubungannya baik ya. Saya sering diundang juga rapat di bagian Subak Arsip di Biro Umum. Jadi kita sudah sama-sama clear Mas terkait bedanya arsip dan perpus ya. Jadi saya selalu analogikan seperti ini, misalnya Mas Dodo ya. Misalnya Mas Dodo buat buku tentang misalnya kilas kinerja Pustekom dari tahun 30 tahun Pustekom 30 tahun Pustekom misalnya ya, Pusdavin. Nah, yang masuk ke arsip itu adalah semua dokumen yang dihasilkan pada saat penyusunan buku tersebut sampai sampai naskah aslinya buku tersebut. Enggak, naskah aslinya. Jadi kan biasanya kalau nyusun buku ada rapat nih, misalnya ada rapat berapa kali surat undangan rapatnya, hasil notulennya atau draft naskahnya itu disimpan di arsip. Sampai misalnya udah final nih. Naskahnya dicetak misalnya dicetak cuma 1 atau 2 ya. Terus biasanya ditanda tangan sama pimpinan ya Mas ya. Ditanda tangan basah. Betul. Nah, naskah itu yang disimpan di arsip.
Jadi Arsip. naskah. Oh, berarti kalau Mas, sebentar saya potong. Berarti sebelum naskah film atau naskah multimedia itu masuk ranahnya arsip ya, bukan masuk ranahnya perpus. Enggak, naskah jadi ini saya dalam nggak harus artian, repository gitu. Naskah ini dalam artian bahwa dokumen itu bukan untuk dipublikasikan kepada publik, belum dipublikasikan ke publik. Naskah itu dalam artian seperti itu. Nah, kalau misalnya udah tadi udah jadi naskahnya, terus pimpinannya sudah tanda tangan, terus kan dicetak atau alih mediakan misalnya ke dalam bentuk digital. Nah, buku hasil cetakan atau soft copy PDF yang sudah dialih mediakan itu baru masuk ke perpustakaan, gitu loh Mas. Jadi sudah clear. Jadi kalau nanti misalnya tadi naskah yang sudah ditanda tangan, misalnya kepala pusat ya, ditanda tangan, itu jangan biasanya tuh yang nyimpennya malah tuh. Nah, arsip biasanya dapat yang versi cetakan yang udah dicetak kayak buku. Nah, itu harusnya itu masuk ke perpus. Kemarin kami dengan arsip sudah clear masalah itu. Jadi yang arsip itu istilahnya dokumen yang aslinya, Mas. Dokumen yang ada tanda tangan, dokumen yang berimplikasi ke keuangan misalnya, itu masuk ke arsip. Tapi hasil terbitannya itu masuk ke perpustakaan. Mungkin gitu Mas Dodo. Berarti naskah-naskah multimedia, naskah-naskah video yang ada di Pusdatin selama ini itu bukan Halo? Halo ya, Mas Dodo. Berarti kalau yang naskah-naskah film, naskah multimedia itu ranahnya arsiparis ya, bukan ranahnya pustakawan ya. Tadi Mas balik, ini naskahnya ini diperuntukkan untuk publik atau tidak? Iya. Tapi banyak Mas, seperti mahasiswa TP, kayak anak UNJ, anak UIN, dia kan belajar tentang naskah juga itu. Dia sering nanya tuh, sering datang, dia bukan hanya mencari buku, tapi dia nanya tentang naskah multimedia itu seperti apa sih gitu. Itu gimana tuh? Kalau saya langsung saya arahkan ke PTP gitu. Jadi seizin PTP, kalau PTP mengizinkan, ya dia yang punya naskahnya boleh di-share gitu. Iya, betul. Iya Mas, bisa seperti itu. Jadi intinya tadi, kalau ditanya apakah naskah ini masuk ke perpustakaan atau tidak, balik lagi, apakah naskah ini oleh lembaga dipublikasikan atau tidak. Kalau kata lembaga, oh iya ini dipublikasikan, ya silahkan perpustakaan untuk mengakses. Atau kalau misalnya boleh input ya. Ya, atau kalau misalnya lembaga bilang, oh enggak ini hanya untuk internal ya, berarti itu masuk ke arsip. Dan kalau tadi ada pemustaka yang mengakses, itu tadi Mas Dodo sudah benar. Mas Dodo menghubungi yang mengelolanya, ya PTP misalnya, terus menyampaikan informasi itu. Dan Mas Dodo sudah menjalankan fungsi perpustakaan sebenarnya di situ, sudah menghubungkan antara yang membutuhkan informasi dengan sumber informasinya. Mungkin gitu Mas Dodo. Terus contoh kasus di repository Kemdikbud ada nggak selain buku itu, naskah lepas gitu, yang sudah masuk di repository? Kayak dari Balai Budaya biasanya kan ada tuh karya-karya yang lawas ya. Tahun 80-an kayak misalnya salinan apa itu bisa di repository itu. Ya. Saya nggak hafal secara ini Mas, tapi tidak hanya buku yang ada di repository. Jadi ada tadi misalnya hasil penelitian lepas itu juga ada masuk. Jadi nggak harus itu buku. Ya. SOP perpustakaan saya lihat ada tuh yang dilawas tuh. Iya, betul. Oke deh, terima kasih Mas Amir. Ya. Oke Bu In, makasih Bu In. Saya nanya lagi, maaf ya. Ya, nggak apa-apa Mas Dodo. Mungkin itu bisa masuk juga di repository, hanya dibedakan jenisnya, atau buku, atau artikel, atau monogram, gitu ya Mas Amir ya? Iya, betul. Mas Amir masih ada yang nanya nih, masih bisa ya, dari Mbak Lilis Balitbang. Ada dua lagi ya, ada
Ya, di chat ya Bu ya. Ya, mungkin sebelum kita tutup jawab yang di chat aja dulu. Iya, jadi mana dulu nih Mbak yang dari Sangiran dulu ya, Mbak Endah Ya. dari BPS sampai Sangiran, monggo dipersilahkan Mbak Endah. Halo Mbak Endah. Atau jawab langsung nggak apa-apa Bu, karena udah ditanya di chat ya. Oh iya. Ya udah Jadi Mas Amir jawab. Ya, Mbak Endah nanya peminjaman koleksi di Perpusdikbud maksimal 3 eksemplar apa bisa lebih ya. Jadi ya sementara kami hanya baru membatasi 3 eksemplar Mbak Endah, Bu Endah, bahwa tapi mungkin nanti ke depannya kita bisa tambah karena memang koleksinya masih belum begitu banyak. Jadi kami khawatir kalau misalnya kita memberikan jumlahnya banyak, nanti status koleksinya kepinjam semua gitu loh. Tapi 3 itu kan Ibu misalnya pinjam terus tidak sudah selesai atau tidak jadi baca, itu bisa dikembalikan, bisa minjem yang lainnya gitu loh. Jadi sistemnya 3 itu kuota. Jadi kalau misalnya 3 terus 1 dikembalikan, ya berarti masih punya 1 kuota lagi gitu. Tapi nanti insya Allah kalau misalnya jumlah koleksinya kita tambah terus, kan kami akan tambah terus, nanti akan mudah-mudahan bisa ditambah jumlahnya. Terus yang kedua dari Mbak Lilis ya Bu ya? Oke, yang ini terkait ini ya, terkait uraian tugas ya. Ya Mbak Lilis, jadi saya sudah laporkan tadi Bu Karo, tadi Bu Iin juga nyampaikan juga ke Bu Karo, dan kami insya Allah nanti akan ada rapat Mbak dengan Biro Ortala ya, dan kami sudah sampaikan mengenai rincian tugas itu ya, mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik lah. Tapi Bu Karo sudah mengetahui dan memahami kendalanya, dan kemarin Bu Karo sendiri yang menginstruksikan kami untuk segera berkoordinasi dengan Biro Ortala dan nanti juga dengan Pak Sekjen. Mungkin itu Mbak Lilis ya, sabar aja ya. Nanti Bu In nih yang ngadain rapatnya. Iya nih sedang dibuat nih dengan Mas Amir. Oke, masih ada ataukah sudah? Udah 11.30 Bu In. Oh deh, oke. Kalau begitu saya sedikit menyimpulkan yang paling saya suka saja Mas ya. Terima kasih Mas Amir yang telah menyampaikan paparan ini dengan sangat bagus ya, dan terima kasih sekali. Jadi teman-teman yang tadinya tidak tahu aplikasi daring yang ada di Kemendikbud jadi tahu ya, ternyata banyak sekali. Dan yang paling berkesan bagi saya itu ya, di masa pandemi ini kan kita bekerja dari rumah. Jadi teman-teman juga dimohon ya dari masing-masing kota sendiri itu dapat menginformasikan informasinya melalui medsos seperti yang tadi disampaikan Mas Amir ya. Jadi bisa diketahui oleh semua orang, bahkan ribuan orang di semua penjuru. Jadi kita juga kelihatan bahwa kita di rumah itu apa sih yang bisa kita kerjakan, walaupun kita di rumah kan tidak bobo ya Mas Amir ya. Jadi kita harus bisa bermain-main dengan medsos tadi katanya ya. Di sela-sela medsos pribadi juga boleh menampilkan hari ini masa apa gitu, juga boleh sih sesekali. Kemudian juga mengenai informasi tadi ya yang di medsos tadi kan tidak harus datang ke perpus, jadi bisa mencari melalui daring tadi. Lantas juga bisa menginformasikan dengan bekerja sama dengan tadi yang disampaikan Mas Amir dengan beberapa komunitas seperti guru, bagi teman-teman yang di LPM itu pasti berteman dengan guru, jadi supaya ibu guru bisa mendapat informasi untuk menambah bahan ajar bagi siswanya atau bagi putra-putrinya. Itu sih yang paling berkesan, karena saya sudah tidak punya anak kecil, tapi saya selalu membagi info dari Mas Amir ke ponakan saya, ke adik-adik saya yang masih punya anak-anak SD, itu jadi informasinya bisa langsung, oh ya terima kasih ya, saya share ke grup-grup saya itu, yang masih punya putra-putri yang masih SD, informasi dari Mas Amir sangat baik sekali, dan semoga apa yang disampaikan Mas Amir pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berikan aplaus dulu ya kepada Mas Amir. Semoga Ibu Bapak masih berkenan ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang dengan tema yang lain ya. Dengan teman-teman dari Mbak Nelly, Mbak Ari. Begitu saja Mas Amir.
akhirnya. Ya, Bu, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai penutup, seperti tadi saya sampaikan bahwa insya Allah kita akan mengadakan kegiatan ini secara rutin 2 minggu sekali. Nanti temanya akan berbeda-beda. Jadi mohon kita bisa saling sharing. Silahkan kalau ada yang Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, kita membuka sesi diskusi di kegiatan ini. Mungkin Bu Karo udah gak ada ya Bu ya? Karo kayaknya udah ini ya. Jadi baik Bapak Ibu, mohon izin mungkin Mas Amir, maaf, foto bareng ya. dulu Mas Amir. Oh iya. Oh iya. Bapak Ibu, kita foto bareng ya. Oh sama itu Mas Amir, materi Mas Amir ya. Materi Mas Amir nanti disampaikan ya. Banyak yang minta materi Mas Amir. Sudah. Okay. Sudah Bu, sudah. Mungkin Mas Anang Kusuma yang memimpin sesi foto, Mas. Ya, Bapak Ibu mohon menyalakan videonya ya Bapak Ibu. Karena ada 3 halaman, nanti mohon senyumnya agak ditahan lama. Baik, kami persilakan untuk membuka videonya. Yang belum membuka. Literasi. Oke, sebentar ya. Oke, 1. Salam literasi. 1, 2. Sebentar, tahan Bu. Oke, saya ke halaman kedua. 1, 2, 3. Saya di halaman berapa ini ya? Oke, halaman terakhir sekali lagi Bu ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Bu Wildan apa kabar? Apa Mas? Ada Bu Wildan ternyata. Pak Amir. Oh, ada Amir. Ibu. Bu. Ini nih. Kang Amir bagaimana kabarnya Kang Amir? Baik. Oh, ini ada Bu Ella nih. Iya Bu Ella ada ternyata. Udah ngumpet. Iya nih Bu Ella ngumpet. Bu Ella dapat UPT baru nih. Iya. Jadi tadi saya melihat Ibu Suparmi jadi kangen. Kayaknya BP Paudendikmas sama PP Paudendikmas kangen semuanya. Saya kangen sama Bu Sofi. Ada tuh tadi ada Bu Sofi. Tapi walaupun saya sudah tidak di Paudikmas, saya tetap akan mengunjungi Bapak Ibu ke daerah. Lihat hasil binaan saya dulu perpustakaannya. Iya, itu Bu Parmi. Nah ini Bu Parmi nih, yang punya Paudikmas dulu nih. Saya belum sempat berkunjung ke Ibu Suparmi, nanti saya lihat perpustakaannya. Iya Ibu, masih di perpustakaannya Ibu. Wildan. Bu Wildan. Oh, Mbak Wildan. Ada yang kangen. Kangen banget aku sama teman-teman. Ada Bu Ella juga ya tadi. Iya, terima kasih ya. Iya, selalu kita rutin ya diskusi ini ya. Baik. Terima kasih Pak Amir atas undangannya, Bu Iin. Sama. Terima kasih Bu Ella. Sehat selalu Bapak Ibu, jaga kesehatan. Amin. Terima kasih Pak Amir, terima kasih banyak. Hai Mbak Cantik. Merah-merah nih Bu Wildan nih. Iya, bukan merah, ini orange. Orange. Lagi berisik kantornya, lagi bikin kamar mandi jadi berisik. Oh gitu. Makanya tadi nggak berani bertanya-tanya gitu. Lain waktu ya Pak ya. Terima kasih. Iya, insya Allah. Oke, sudah. Terima kasih. Ya sudah ya Mas Amir. Ya. Aryo. Aryo tuh. Aryo bisik-bisik aja nih. Bisik-bisik kelihatan ya Mbak ya. Saya Tahu aja ya bisik-bisik. Udah ya? Belum. Ya, selamat kerja Bapak Ibu. Masih kangen. Fitkal. Monggo yang mau diskusi. Sudah ya Mas Amir ya? Ya Bu, sama-sama terima kasih Bu In, teman-teman semua. Mas Anang, makasih.
Ya, ayo Mas Aryo. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya, Hati-hati. Mbak Wati, Mbak Neni, Mbak Hati-hati bundaku yang cantik. Dani, kabar, makasih. Kalau Oke, masih keluar ya. 27 tahun aja. nggak benar. Masih jauh. 7 tahun itu sebentar. Sudah ya. Dah. Ya.